Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Ikhwan, NIM 1905-106002, Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Munawarman. Di sini saya akan melaksanakan tugas massage olahraga, di mana di sini saya memijat atau massage orang tua saya sendiri, ini bapak saya sendiri. Lalu untuk bahannya sendiri saya menggunakan minyak zaitun. Lanjut kepada videonya. Memassage atau memijat, kita tidak boleh menaruh minyak kepada tubuh orang yang kita massage, tapi melainkan kita menaruh minyak pada tangan kita. Untuk yang pertama ialah dengan melakukan reflurasi maksud saya. Menggosokkan minyaknya dulu terlebih dahulu di tangan kita. Lalu dilanjutkan dengan melakukan eflorasi. Oke, untuk gerakan pertama ialah gerakan eflorasi atau eflorasi, di mana eflorasi ini terbagi menjadi 4 gerakan atau 4 bagian. Selanjutnya gerakan eflorasi dengan menggunakan ujung jari seperti yang ada pada video berikut, ialah dengan menggunakan ujung-ujung jari-jari kita. Lalu pada gerakan ketiga ialah dengan cara menggunakan perkenaan telapak tangan bagian bawah. Nah, seperti pada video ini ialah perkenaan telapak tangan yang bagian bawah. Ini adalah gerakan eflorasi dengan cara mengepalkan tangan kita lalu menggosokkannya di perkenaan tulang-tulang yang ada di tengah-tengah jari kita, seperti pada video berikut. Oke, gerakan selanjutnya ialah gerakan friction, di mana gerakan ini adalah gerakan utama pada massage setelah melakukan gerakan evaluasi. Gerakan friction ini sendiri terbagi menjadi 2, dengan gerakan friction menggunakan jari dan friction menggunakan telapak tangan. Sama pada halnya gerakan friction yang pertama tadi. Nah, hanya saja gerakan friction ini ialah menggunakan jari bagian kiri. Untuk perkenaannya sendiri ialah dengan mencari tulang punggung seorang yang ingin kita massage, lalu kita arahkan jari kita di bagian punggung kirinya. Nah, kalau untuk jari kanan begitu juga, kita arahkan kepada tulang punggung sebelah kanannya mengikuti arah jarum jam, dan untuk kiri melawan jarum jam. Selanjutnya friction menggunakan 2 jari. Nah, tadi one friction menggunakan 1 jari, sekarang two friction menggunakan 2 jari, artinya dimana kita melakukan gerakan yang jari kanan kita melakukan gerakan searah jarum jam, perkenaannya ialah tulang punggung bagian kanan, dan untuk jari kiri kita melawan arah jarum jam, perkenaannya ialah tulang punggung bagian kiri. Selanjutnya ialah gerakan friction menggunakan telapak tangan. Di sini saya melakukan gerakan friction sama seperti gerakan friction sebelumnya, di mana perkenaannya sama juga, daerah tulang punggung bagian kanan dan bagian kiri. Seperti pada video berikut, ialah perkenaannya tulang punggung bagian kiri dan menggunakan tangan kiri juga. Lalu untuk gerakan selanjutnya ialah friction menggunakan tangan kanan, di mana perkenaannya juga ialah tulang punggung bagian kanan tentunya. Simak video berikut agar lebih jelasnya.
Lalu untuk gerakan selanjutnya ialah toe friction dengan menggunakan dua telapak tangan, sama seperti dua jari tadi yang kita gunakan. Hanya saja berbeda, ini kita menggunakan kedua telapak tangan kita untuk melakukan friction dengan cara tangan kanan memutar ke arah jarum jam dan tangan kiri menggerakkan berlawanan jarum jam, lalu dilakukan secara bersamaan. Gerakan selanjutnya ialah gerakan yang ketiga, ialah gerakan walken, di mana gerakan ini mengandalkan seluruh perkenaan telapak tangan, di mana setelah kita menggosokkan minyak yang ada di telapak tangan kita, kita menggerakkan tangan kita dari punggung kiri ke punggung kanan dan seterusnya secara berulang-ulang atau bertahap seperti video berikut. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Nah, setelah kita melakukan gerakan ketiga, kita lanjutkan melakukan gerakan keempat, yakni gerakan skin rolling. Dimana gerakan skin rolling ini adalah caranya dengan mendorong ibu jari kita, lalu memainkan jari-jari lainnya untuk melakukan sebuah tarikan atau putaran yang ada pada kulit dari bawah tentunya menuju ke atas punggung. Seperti video berikut. Agar lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Nah, setelah kita melakukan gerakan keempat, tentunya kita akan melakukan gerakan yang kelima, atau gerakan ini kita sebut dengan gerakan tapotement. Nah, gerakan tapotement ini adalah gerakan memukul-mukul. Gerakan tapotement sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti pada video yang ada saat ini, ialah tapotement dengan menggunakan bagian bawah jari-jari kita, atau itu perkenaannya di kelingking kita ya. Kita lakukan secara perlahan, relax agar orang yang kita massage juga merasakan kenyamanan atau kebugaran yang ia dapatkan setelah kita massage. Lalu gerakan tapotement dengan cara mengepal. Nah, gerakan mengepal ini sama juga seperti gerakan sebelumnya, namun dilakukan lebih perlahan karena tentunya akan tekanan yang diberikan pun akan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Nah, gerakan terakhir tapotement ialah dengan cara menepuk-nepuk. Namun menepuk-nepuk yang dimaksud ialah dengan cara mencembungkan telapak tangan kita agar orang yang kita massage tidak merasa perih ketika kita tepuk-tepuk. Di sini tepuk-tepuknya ialah mengandalkan tepukan kita, namun yang terasa oleh peserta massage kita itu bukan rasa sakit, melainkan rasa rileks. Karena yang ditepuk ini tidak akan rasa sakit tadi. Nah, sampai juga pada gerakan terakhir, ialah gerakan take off, dimana
kita menggosok atau menggerakkan telapak tangan kita dari bawah pinggang ke atas pinggang. Lanjut, untuk menutup massage kita, tentunya kita harus melakukan relaksasi ulang seperti gerakan yang pertama dengan cara melakukan gerakan evaluasi ulang atau evaluasi lagi. Biasa gerakan ini dilakukan sebagai gerakan penutup setelah massage kebugaran yang kita lakukan. Dari beberapa teknik massage, menurut Bapak teknik manakah yang paling membuat Bapak merasa terrelaksasi? Kalau dari semuanya ya enak semua, bagus semua. Tapi yang paling terasa itu kegiatan yang memutar itu. Oh, yang tadi yang memutar itu namanya gerakan friction, Pak. Frictionnya itu terasa ke badan, terasa ke urat-urat, terasa hingga menimbulkan efek yang cukup bagus lah. Oke, selanjutnya dari ketujuh urutan massage tadi, Pak ya. Nah, di situ tuh menurut Bapak mana sih yang paling perlu diperhatikan lagi dalam gerakannya, kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana? Mungkin yang tepok-tepok itu kayak nepok air aja, tepok-tepok gitu. Suaranya kedengaran nyaring tapi efeknya enggak ada begitu terasa. Mungkin perlu di penekanan atau bagaimana kan. Berarti kalau dari massage-nya sendiri sudah lumayan bagus, cuma dari segi kekuatan atau tekanan yang diberikan saja yang kurang lebih tadi ya. Betul sekali. Ya, dari keseluruhan ya sudah cukup lah, lumayan bisa lah untuk bekal untuk cari duit lah. Sementara mungkin nanti belum dapat pekerjaan selepas kuliah, mungkin itu bisa dijadikan sebagai usaha sampingan. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan pengalaman tersendiri lah, bisa menghasilkan duit dan bisa untuk dikembangkan lebih lanjut, itu mungkin lebih bagus.